Ya, kasus COVID-19 di tanah air mulai menunjukkan tren kenaikan pada sepekan terakhir. Di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, persentase hunian pasien di angka 2,9%, naik dari seminggu sebelumnya yang berada di 1,68%. Sepekan terakhir, jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran mengalami kenaikan dan jumlah pasien yang dirawat sebanyak 236 orang. Meski terjadi tren kenaikan, namun jumlah ini tidak terlalu signifikan. Persentase hunian saat ini sebesar 2,99%, naik dari sepekan sebelumnya yang sempat berada di angka 1,68% atau pasien terendah sebanyak 134 orang. Jumlah tempat tidur yang tersedia saat ini masih di angka 7.658 dari 7.894 tempat tidur yang tersedia. Dan data pasien terbaru per hari ini tercatat bertambah 21 orang. Ya, tes COVID-19 acak pada siswa di sejumlah kabupaten di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta mendapati hasil 80 siswa terkonfirmasi COVID-19 dan untuk mencegah penularan, kegiatan pembelajaran tatap muka di 12 sekolah di Kabupaten Kulon Progo sementara dihentikan. Siswa, guru, dan petugas SMP Negeri 3 Wates Kulon Progo, Yogyakarta mengikuti tes COVID-19 massal untuk pemantauan selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Selain di SMP Negeri 3 Wates, sejumlah sekolah di Kabupaten Kulon Progo juga diadakan tes COVID-19 untuk pemantauan kegiatan PTM. Kegiatan pemantauan PTM ini berlangsung dari tanggal 9 hingga 17 November. Menyasar 2.273 siswa, dari 54 sekolah yang telah diperiksa, total sebanyak 94 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah, kegiatan pembelajaran tatap muka di 19 sekolah di Kabupaten Kulon Progo dihentikan untuk sementara. Dari sekolah yang sudah diperiksa sebanyak 54 sekolah itu, terkonfirmasi positif totalnya ada 94 atau 4% dari sampel yang ada. Meski kasus COVID-19 secara rata-rata menunjukkan penurunan, namun semua pihak diminta agar tetap taat protokol kesehatan agar kasus positif COVID-19 tidak kembali meledak. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, meski secara umum kasus pandemi COVID-19 melandai, kasus konfirmasi mingguan di 37 kabupaten kota mengalami peningkatan dan tingkat mobilitas warga yang tinggi dan menurunnya disiplin protokol kesehatan dituding menjadi pemicunya. Dikutip dari sindonews.com, mobilitas masyarakat di Jawa Bali menunjukkan peningkatan signifikan dan penurunan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalani prokes. Di Jakarta khususnya 47% peningkatan kasus COVID-19 disumbang oleh pekerja migran yang tengah menjalani masa karantina. Dan demi mencegah gelombang ketiga, pemerintah pusat memutuskan untuk memperlakukan PPKM level 3 kembali jelang Natal dan Tahun Baru. Dan pemerintah daerah juga diminta terus memantau kegiatan fasilitas publik jelang Natal. Ya, ketika sebagian besar kabupaten kota di tanah air masuk level 1 PPKM, kasus COVID-19 di Indonesia justru mulai menunjukkan tren kenaikan pada sepekan terakhir. Di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, persentase hunian pasien di angka 2,9%, naik dari seminggu sebelumnya yang berada di 1,68%. Dan pemerintah pun berniat memperlakukan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. Untuk membahas hal ini kita telah tersambung dengan epidemiolog Griffith University, Bapak Diki Budiman. Selamat sore Pak Diki, waktu Jakarta. Selamat petang menjelang malam nih, Mas Juno. Hampir mirip ya kita, petang menjelang malam. Pak, apa kabar? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Kita lihat update terbaru hari ini bagaimana ada angka kenaikan, tapi ya sebenarnya tidak signifikan. Tapi ini juga kalau kita bandingkan satu minggu terakhir, angkanya ada kenaikan. Bagaimana Anda melihat ini Pak Diki? Ya, ini adalah bukti pertama menyadarkan kita semua pandemi belum usai. Ini penting sekali. Sehingga kita boleh abai ya. Tadi Pak Sony itu dari Pak Satgas sudah selalu mengingatkan tuh beliau itu bahwa masalah penting kita semua itu jangan sampai euforia dalam situasi pelandaian ini. Ini berita baik, iya pelandaian ini kita syukuri, tapi kita harus jaga supaya tetap terkondisi baik. Nah, dalam konteks ini kita harus melihat juga dunia ya, kondisi dunia ini sedang
menuju gelombang 4 di awal bahkan. Jadi masih di awal, dan ini dalam perjalanan sejarah pandemi 2 tahun terakhir ini, kalau Eropa memburuk biasanya di Indonesia dampaknya itu terasa 3-4 bulan kemudian gitu. Nah, ini sekali lagi membuat kita harus melakukan mitigasi atau upaya antisipasi. Ini tentu ya banyak yang memang ada di pihak masyarakat, dalam hal ini yang menjaga 5M. Dan data yang ada ini sebetulnya menunjukkan pola atau fenomena gunung es. Karena apa? Indonesia ini masih dalam kelompok transmisi penularan komunitas, atau yang paling buruk sebetulnya, walaupun udah jauh lebih baik. Ada level di community transmission 4, dia naik ke 1, tapi masih di sini. Di kelompok ini artinya kalau menemukan satu kasus terkonfirmasi, itu masih ada beberapa kasus, entah 8, 10 di masyarakat yang belum terdeteksi. Itu arti dari penularan komunitas. Artinya lagi, jangan sampai merasa bahwa ya ini kasusnya sekarang misalnya selalu di bawah 100 misalnya, atau dengan test positivity rate dan angka reproduksi yang kedua selalu di bawah 1. Tapi kalau itu masih dalam level transmisi, community transmission, ya itu nggak bisa kita berlega hati. Karena apa? Karena masih sangat rawan gitu, Mas. Oke, jadi kita melihat kembali lagi bagaimana situasi global seperti itu. Jadi kalau kita compare dengan keadaan di dalam negeri, harusnya juga kita lihat ya Pak ya, di luar seperti apa, itu bisa menjadi gambaran bagaimana kita harus waspada. Kalau tadi Anda menyebutkan community transmission, itu kita masih di level itu, dan itu cukup risky sepertinya. Nah, harusnya kita ada di level berapa? Istilahnya apa ketika kita bisa menyebutkan bahwa kita cukup terkendali atau cukup aman? Setidaknya kalau kita di antara level yang pertama itu namanya nggak ada kasus selama 28 hari berturut-turut. Kalau itu paling bagus. Level kedua itu kalau kasusnya itu banyak di impor, kasus impor. Jadi keluar atau kasus dari dalam terdeteksi berkait dengan kasus impor tadi. Nah, karena 2 itu udah bagus sebetulnya. Nah, itu hanya bisa pernah kita alami yang level 2-nya itu hanya kurang lebih 1 bulan pertama Pak, sekitar Maret Februari. Itu 2 bulan saja. Nah, tapi setelah itu April 2020 sampai sekarang kita langsung tetap di posisi paling bawah di community transmission. Nah, ini yang harus disadari oleh semua pihak, terutama ya pemerintah. Baik, berarti dengan kata lain, we are not there yet ya. Kita masih di level tadi bahwa community transmission. Nah, kalau bicara mengenai tadi saya sempat berbicara dengan rekan jurnalis di Wisma Atlet bahwa angkanya memang tidak signifikan. Tapi yang menarik Pak Diki, bahwa dari 80% kasus di sana merupakan kasus dari migran. Jadi pekerja Indonesia yang datang karantina lalu terdeteksi COVID. Anda melihat bagaimana ini? Ya, pertama itu membuktikan bahwa situasi dunia memang betul sedang krisis. Karena dari luar nih kan, dan situasi ASEAN juga sedang dalam kondisi yang tidak bagus gitu ya, karena meningkat juga. Nah, ini terbukti dari para migran worker masuk ini. Tapi di dalam negeri pun ya belum baik. Karena apa? Tadi di sebelum ini Mas Juna menyampaikan berita tentang PTM itu adalah cerminan bahwa kondisi masyarakat belum terkendali. Itu karena sekolah itu adalah cerminan kondisi dari penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Kalau sekolahnya banyak klaster, banyak kasus, ya berarti di wilayahnya nggak aman, nggak bagus. Deteksi ini adalah 2 kondisi yang sekali lagi menggambarkan memang kita dalam level community transmission tadi. Dan tadi kalau saya boleh update sedikit info Pak Diki, nanti juga Pak Diki bisa search di online bahwa memang untuk kalau bicara PTM ini, bahkan Pak Diki, Depok ini kota penyangga ibu kota,
per hari ini sudah mulai menghentikan sementara PTM khusus untuk semua Depok. Dan ini sebenarnya sinyal ya Pak, bagaimana memang ada tren kenaikan seperti itu di berbagai lini dan pemerintah harus sigap biar angkanya tidak melonjak seperti itu. Betul. Jadi ini yang sekali lagi ada beberapa. Jadi kalau bicara testing ya, strategi testing, ada beberapa setting atau lokasi yang bisa jadi semacam indikator. Sekolah adalah salah satunya. Kemudian yang lainnya adalah misalnya rutan, lapas atau fasilitas kesehatan. Nah setiap ini udah bagus sebetulnya. Pemerintah melakukan, khususnya Dignas nih ya, melakukan satu tindakan mitigasi terus, dia memantau anak-anak sekolah. Tapi ini sebetulnya data yang bisa jadi rujukan pemerintah daerah setempat, bagaimana kondisi pengendaliannya. Karena sekolah, kemudian lapas di tempat itu juga, kemudian misalnya ada panti jompo ataupun fasilitas kesehatan, semuanya memperlihatkan hal yang sama. Tapi data dari laporan hariannya menunjukkan yang landai. Nah ini yang harus direview, gitu, harus dievaluasi. Salah gitu dari sistem deteksi ini. Ini yang sekali lagi ini bukan hal yang mengagetkan dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu kita harus betul-betul waspada ya dalam situasi yang sangat serius. Pak Diki, kita tahu beberapa kota di Jawa Bali untuk saat ini sudah ada di level 1, tapi wacana untuk level 3 diterapkan ketika jelang Natal dan Tahun Baru ini mengemuka karena kita tahu mobilitas pasti akan tinggi untuk nanti Desember. Sebenarnya sebelum Desember pun untuk saat ini mobilitas warga sudah cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat plan nantinya untuk level 3? Apakah memang ini langkah yang tepat untuk menekan laju kenaikan COVID? Ya, pertama yang harus dilihat adalah konteks dari PPKM level itu sendiri yang dia itu kan sifatnya sebetulnya satu strategi yang pembatasan yang sebetulnya kalau ke level 3 atau 4 itu artinya lebih bersifat menekan atau melandaikan kurva. Nah, kalau melakukan itu sifatnya itu harus selain kuat, tapi juga ada syarat lain. Seperti itu, Pak? Dia nggak bisa singkat. Nggak bisa cuma 2 minggu gitu. Seperti halnya misalnya lockdown, mau lockdown, mau semi-lock, itu kan sama-sama seperti itu. Karena arti dari PPKM level 3 itu kan sebetulnya nggak ada aktivitas di tempat umum. Iya, betul, di publik. Di publik itu nggak ada. Nah, itu kalau mau efektif ya nggak bisa 2 minggu. Harus 2 kali masa inkubasi. Itu sains menunjukkan. Berarti dengan kata lain 1 bulan minimal? Ya, 1 bulan. Jadi setengah bulan ya kita akan keluar resources yang sebetulnya nggak terlalu efektif nantinya. Nah, satu itu. Kedua, masalahnya adalah kita ini kan sudah melakukan PPKM bertingkat dan pemerintah sendiri kan sudah mengklaim ini ada pelandaian. Jadi kalau kita mempercayai data itu, ya ini kan data pemerintah, sebetulnya menurut saya terapkan saja sesuai leveling PPKM-nya. Gitu. Karena apa? Karena memang datanya, artinya kita bisa kurang lebih lah, kalau 100% pajak enggak ya, tapi kita bisa jadikan data itu sebagai landasan. Karena apa? Kalau kita misalnya dalam konteks saat ini, ya udah, walaupun dia sebetulnya di level 1 harus jadi 3. Ini menyangkut juga kepercayaan masalahnya. Kepercayaan apa? Dunia usaha, dunia sektor lain. Ini bagaimana nih misalnya ada orang sudah melakukan perencanaan, ada penyelenggaraan misalnya. Karena dia memang memungkinkan itu, karena kan levelnya sudah 1. Tapi dia diadakan 3. Nah, ini yang akan jadi satu isu, kecuali pemerintah melakukan ada kompensasi, karena ini bicara strategi ini adalah juga komprehensif, memang agak kompleks ya. Tapi angkut juga punish and reward ya. Jadi di sini, Anda semua bervaksin 5M, 3 disiplin, nanti pas tahun baru Natalan Anda bisa melakukan itu. Tapi ketika yang dijanjikan tidak terjadi, nah ini jadi masalah. Ini jadi masalah kepercayaan. Nah ini yang ya harus dipikirkan sangat matang ya, karena bagaimanapun
ini kan kalau apalagi menyeluruh, ini ada ongkos yang tidak mudah. Oke, tapi bukan berarti tadi aturan tidak bisa berubah karena menyesuaikan juga kan Pak kondisi. Tapi ada menarik tadi highlight yang Anda sebut bahwa ada janji tapi akhirnya dianulir. Tapi di Indonesia sudah biasa Pak. PCR antigen bisa berubah dalam 1 hari. Terima kasih Pak Diki. Iya, epidemiolog kita dari Griffith University. Salam sehat. Selamat sore dan kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.